Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ester 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul sayembara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata sayembara itu artinya suatu perlombaan atau kompetisi untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, sayembara ini juga tidak memilih 5 atau 6 pemenang atau 3 pemenang. Tidak ada juara 1, 2, 3 dan tidak ada juara harapan 1, 2, dan 3. Tapi hanya cari yang terbaik. Satu peserta yang terbaik. Dan ini juga dilakukan oleh raja di dalam benteng Susan, Raja Ahasiweros. Jadi raja mau cari ratu yang terbaik. Perempuan terbaik menurut raja itu akan dipilih mengganti Ratu Wasti. Tapi yang paling sulit dari sayembara ini saudara, yaitu pesertanya tidak terbatas. Dari mana saudara dan saya tahu? Saudara bisa lihat di dalam Ester 2. Di situ pesertanya tidak dibatasi. Karena semua perempuan atau gadis yang ada di daerah dan kerajaan-kerajaan di sekeliling benteng Susan, itu sayembara itu bisa mereka ikuti. Tidak ada pembatasan peserta. Padahal milihnya cuma satu loh saudara. Yang kedua, sayembara ini hanya memakai satu juri, yaitu raja itu sendiri, sang pembuat sayembara. Biasanya kalau pesertanya banyak kayak gitu, jurinya harus banyak loh saudara. Tapi jurinya hanya satu. Ini unik. Dan yang ketiga, ada aturan yang ketiga. Dalam mengikuti sayembara itu, semua peserta harus siap diisolasi selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Itu saudara bisa lihat dalam Ester 2 ayat yang 10. Jadi semua gadis itu ada di istana selama 1 tahun. Mereka didandani, mereka pakai wangi-wangian. Setelah 1 tahun dipersiapkan, baru mereka dipanggil raja, masuk menghadap raja untuk dinilai. Dan yang paling unik, kalau kontestan yang begitu banyak, tidak ada sosial media di zaman itu. Jadi raja itu gak bisa ingat peserta ke-200 apakah lebih cantik dari peserta yang ke-500. Raja sulit membandingkan karena tidak ada layar, tidak ada foto, tidak bisa buka LCD untuk raja bilang kepada para pengawal, tolong buka yang tadi peserta nomor 5, saya mau bandingkan dengan yang nomor sekian. No. Raja tidak bisa melakukan itu karena zamannya bukan secanggih zaman ini. Jadi cukup sulit untuk raja memilih yang terbaik. Tapi Alkitab menunjukkan raja juga bisa mendapat yang terbaik. Nah, kita lihat saudara. Kriteria penilaian itu tidak ada tertulis. Tapi kriteria itu hanya ada pada raja. Dan Alkitab berkata di dalam Ester 2 ayat 16, giliran Ester yang dipanggil masuk menghadap raja. Nomor Ester nomor berapa pesertanya? Nggak tahu. Yang jelas bukan 1. Ester bisa saja nomor 500, bisa saja nomor 700, nggak tahu. Dan waktu Ester masuk menghadap raja itu di dalam Ester 2 ayat 16.
ada penilaian yang muncul dari raja. Kita lihat di Ester 2 ayat yang ke-17. Ester 2 ayat yang ke-17 itu, waktu Ester masuk menghadap raja, Ester itu mendapat kasih. Jadi ada kasih yang muncul di hati raja. Ester dikasihi, Alkitab bilang, maka Ester ini dikasihi oleh baginda, oleh raja, lebih daripada semua perempuan lain, lebih dari peserta yang ada. Itu yang pertama. Tapi yang kedua dibilang, dan Ester ini beroleh sayang dan kasih. Apa bedanya dikasih dan kasih pada bagian yang kedua di dalam Ester 2 ayat 17? Saya mau bahas ini buat saudara. Jadi penilaian raja yang meloloskan Ester itu ada 3 hal. Dalam Ester 2 ayat yang ke-17. Yang pertama, Ester benar-benar membuat raja mengasihi dia lebih dari perempuan yang lain. Benar-benar raja jatuh hati kepada Ester. Tapi yang kedua, kasih dan sayang dari raja, kasih yang kedua itu adalah perkenanan. Jadi raja berkenan untuk memberikan bagian mahkota ini kepada Ester tanpa ada penilaian apapun juga. Gak mau tahu Ester itu siapa, tapi raja memberikan perkenanan. Ester mendapat perkenanan raja. Dan yang ketiga, kata kasih dan sayang yang dibawanya itu bicara tentang grace dalam terjemahan asli. Jadi Ester mendapat kasih karunia atau anugerah dari raja. Maksudnya apa? Ya mungkin kalau pakai standar umum dalam penilaian, barangkali ada yang Ester gak memenuhi syarat. Tapi karena ada grace dari raja, ada anugerah, maka itu tidak terpakai. Dan raja benar-benar memberikan grace itu bagi Ester. Dan Alkitab bilang, raja kemudian berdiri, mengambil mahkota kerajaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang, raja mengambil mahkota lalu mengenakan kepada kepala Ester. Tapi dalam terjemahan asli, raja mengambil mahkota kerajaan, royal crown. Jadi mahkota kebesaran yang hanya bisa diberikan kepada seseorang yang terbaik. Dan raja pun mengenakannya pada kepala Ester. Lalu Ester dilantik menjadi ratu mengganti Wasti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sayembara ini cukup sulit, cukup unik, tapi raja tetap bisa mendapat yang terbaik. Dan Ester terpilih menjadi peserta terbaik untuk menerima mahkota kerajaan, untuk menjadi posisi di mana dia menjadi seorang ratu, dan dia menjadi seorang pemimpin yang bisa menolong banyak orang di luar benteng Susan, yaitu orang-orang Yahudi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ester terpilih dalam sayembara itu karena dia mendapat kasih, karena dia mendapat perkenanan, karena dia mendapat anugerah dari Tuhan, dari Raja. Dan Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kita juga dalam menjalani tahun-tahun ini, bahkan di tahun 2025, Sang Raja itu, Sang Raja, segala raja juga buat sayembara rohani buat kita. Ada banyak sayembara yang dibuat, tapi raja itu hanya mau pilih yang terbaik. Untuk apa? Untuk dia memberikan mahkota kepada kita. Untuk kita tampil menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Menjadi generasi Ester yang terpilih karena kasih Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena grace atau anugerah Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memenangkan sayembara rohani di sepanjang tahun ini. Amin.